Mencoba mencari tahu lebih lanjut, kami pun sempat bertanya pada seorang petugas keamanan di area depo Pelumpang. Kami bertanya mengenai lokasi persis di mana pemukiman warga yang terbakar. Namun tak kami sangka, petugas justru mengarahkan menuju lokasi lain. Padahal sebelumnya kami sudah meninjau lokasi ledakan depo. Yang lokasi kebakaran itu sebelah mana? Dari mana? Dari media, Pak. Dari media kita diarahkan lewat luar. Lewat luar. Belokan ya. Nanti ke situnya di detik sini sampai ya. Oh, di belakang sini Ya. ada. Itu aja kan. Pokoknya tip belokannya pas belokan depan. Oh, kalau ini yang mau kita tuju ini yang paling parah, Pak. Iya. Lokasinya. Lokasi Jadi paling parah korban. Paling parah ya? Iya. Oke. Sampai derajat. Kami mencoba mengonfirmasi soal kabar yang beredar mengenai dugaan intimidasi korban dengan iming-iming sejumlah uang agar tak menggugat pihak Pertamina. Kemarin tuh masukan dari pihak, saya kan mencoba untuk konfirmasi ketika ada rame-rame soal masalah santunan, cuma hanya 10 juta doang, dengan kayak pihak Pertamina melakukan intimidasi lah untuk tidak melakukan keluarga korban untuk tidak melakukan gugatan ke pengadilan dengan ada bukti surat tanda tangan mungkin bapak yang disodorin itu menurut ya hampir itu sesuatu yang gak wajar. Suratnya sih Ini surat yang sudah di sebelum revisi. Aku yang baru nggak ini. Tahun baru kita nggak foto ya? Bunda. Bunda yang mungkin. Kalau kasusnya ngerasa intimidasi mah enggak ya, mungkin karena buru-buru aja sih Buru-buru Om. kali, Lebih Om. karena buru-buru kan, istilahnya kan gimana ya, keadaannya seperti itu pasti rame juga sama Iya. media gitu kan. Mungkin Iya. buru-buru kan, penjelasannya Pertamina juga katanya dia salah nulis, istilahnya gitu ya, salah ketik gitu. Buru-buru diketik event. Iya, pokok setelah pas kita yang ngambil ya itu kita ngecek dulu, ngecek kayak oh ini surat yang sudah beredar seperti ini yang mana nih istilahnya yang kurang inilah gitu, karena kan istilahnya korbannya bukan cuma 1-2 orang ya, tapi banyak keluarga juga kan. Di sini juga berapa rumah korban meninggal? Total 21 sih sekarang. 21. Satu dari satu RW ini. RW 01. RW 01. Nah kemarin itu yang udah rame-rame kayak Bu siapa tuh yang kemarin rame-rame Bu siapa namanya? Bu Iriana itu karena kan ada keluarganya meninggal. Itu dia nggak lama si pihak Pertamina datang ke rumahnya menyodorkan surat tanda tangani, silakan surat tanda tangan. Di dalam surat itu tidak boleh menggugat ke pengadilan, tidak boleh menggugat Pertamina ke pengadilan. Ya kan dia hanya memberikan uang 10 juta per orang karena dia ada 4 orang korban jadi 40 juta. Nah kebetulan itu ditolak sama keluarganya, namanya Pak Acep. Lah itu Gitu. bapak kita. Nah, itu. Kalau draftnya seperti itu kita tolak. Tolak Pak ya. Kalau yang waktu awal banget Nah, itu kita tolak. Yang kedua itu yang setelah sudah diperbaiki draftnya, Itu kita yang hanya untuk pemakaman, nah itu kita tanda tangani. oh itu 10 juta itu yang buat pemakaman. Iya, tapi itu hanya khusus untuk Pemakaman. Karena kan kalau yang draft sebelumnya disebutkannya uang duka dan pemakaman. Ah. Berarti kalau kayak gitu kan udah. udah nih clear di situ aja gitu kan. Nah kalau yang itu kita tolak karena ya ada yang poin yang dicoret itu lebih tepatnya, karena ada poin yang dicoret itu yang gak kita kurang gimana gitu kan ya. Nah setelah draftnya diubah baru itu yang kita tanda tanganin yang untuk Pemakaman. Oh yang buat 10 juta per orang ya. Iya. Tapi kalau uang kerohiman, uang santunan belum. tahu. Belum ada omongan dari Pertamina. Sebenarnya sih ada mediasi tapi kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena yang datang itu bukan orang rumah sini kebetulan. Oh. Karena yang ngurusin itu lebih ke tante-tante aku yang lain. Karena kan kita di sini ngurusin yang di rumah nih. Yang pemakaman kayak segala kita macam pemakaman gitu. 3 kali nih Ah. kebetulan ya, 2 1 gitu Ah. kan. Jadi yang di sini ngurus yang di sini, yang hukum-hukum segala macamnya tante om yang lain. Belum dapat informasi dari tante gimana tuh Belum. dari pihak Pertamina tanggung jawabnya. Pokoknya intinya kalau kita cuma kayak ngomongnya kayak kita maunya kekeluargaan aja. Gimana baiknya lah. Baiknya gimana biar kayak istilahnya sama-sama baik lah. Maksudnya kan hubungan juga nih, jangan sampai lebih gimana gitu. Pertamina sebenarnya sih. Nah dari bapak sendiri gimana Pak? Apa tuh? Soal tadi ini Pak, surat tadi Pak. Ya aku sih Maaf ya. berkomitmennya ya setelah aku berkomentar baru diganti revisi. Oh gitu.
Aku baru komitmen beda dengan ini baru direvisi. Pengambilan tanda tangan revisinya aja aku nggak ikut, ini yang datang. Ya karena kan kita di sini mempersiapkan tetek bengek, pemakaman apa, cari tempat untuk pemakaman, surat-surat ya gitu kan. Cuman kalau masalah surat-surat yang lain, yang kemarin pertemuan aja saya mah nggak ikut, yang ikut ini. Jadi aku kalau surat yang masalah yang 50 nggak ngerti. Oh nggak ngerti Pak ya? Nah, beda-beda. Nah tapi dari Bapak sama keinginannya pengen ke keluarga atau gimana? Sama, kalau kita kan ibaratnya carilah jalan yang terbaik. Jangan sampai kita saling menyalahkan si A, si B, si C. Dan yang jelas Bapak juga minta harusnya pihak Pertamina juga bertanggung jawab selayaknya lah, sewajarnya. Gitu. Seharusnya kan Pertamina gimana baiknya samperin tuh satu-satu tuh si korban. Usai mencoba mencari informasi secara langsung, namun tak menemui titik terang, kami pun akhirnya bisa menghubungi pihak Pertamina melalui panggilan video. Kami jelaskan bahwa pada saat proses penyerahan bantuan biaya pemakaman tidak terdapat pemaksaan terkait persetujuan untuk tidak mengajukan gugatan kepada Pertamina. Yang dimaksud sebagai gugatan di sini adalah gugatan dari pihak keluarga yang lain atas penyerahan biaya pemakaman ini. Jadi jangan sampai akan ada ahli waris lain yang menyatakan dia yang paling berhak atas bantuan pemakaman tersebut. Yang kami sampaikan di tahap awal ini adalah biaya pemakaman dan selanjutnya akan ada santunan kerohiman yang akan disampaikan langsung kepada keluarga atau ahli waris korban. Mengumpulkan banyak informasi dan temuan baru di lapangan, narasumber yang terakhir kami wawancara adalah Kepala Kepolisian Sektor Koja, Jakarta Utara. Kami berusaha mendapatkan informasi mengenai laporan awal yang diterima usai adanya ledakan depo Plumpang. Dari pihak kepolisian, pertama kali mendapat laporan dari masyarakat itu seperti apa Pak? Tolong Pak, mohon ceritanya Pak. Untuk terkait kebakaran depo Pertamina Plumpang, kami dari pihak Polsek menerima laporan dari masyarakat melalui grup RT RW bahwa ada terjadi kebakaran sekira pukul 19.30. Ya, kami dari pihak Polsek merespon. Ternyata setelah dicek, ya informasi tersebut ada dua persepsi masyarakat. Yang pertama itu terkait dengan kebocoran gas karena bau gas itu sangat dominan. Terus yang kedua ada kebakaran. Ketika di cross check Babin ke lokasi, ya akhirnya terjadilah kebakaran tersebut yang diawali dengan informasi adanya kebocoran gas. Jadi respon kita Polsek ya langsung mendatangi TKP. Saya selaku Kapolsek langsung melaporkan kepada Kapolres. Ya secara bersama-sama saya meluncur ke TKP, terus Pak Kapolres pun meluncur ke lokasi kejadian ke TKP di mana titik kumpul kami ya di Koramil. Ya sekitar tanggal 3 informasi itu kami dapat 19.30 W. Kami cross check kepastiannya, sebelum dapat kepastian sudah terjadi kebakaran. 3 minggu berselang pasca adanya ledakan, tampaknya polisi bahkan belum menemui titik terang apa kiranya penyebab utama dari ledakan depo Pertamina Plumpang.
sekali lagi nyawa tetaplah nyawa. Para korban tetap berhak mendapatkan ganti rugi yang setimpal atas musibah yang menimpa mereka. Terlepas dari ledakan tersebut salah siapa. Semoga sejumlah instansi terkait akan segera secara gamblang mengungkap penyebab utama ledakan depo Pelumpang tanpa ada lagi pengalihan isu atau bahkan terkesan menutup-nutupi. Kini warga menantikan secara terang kebenaran akan diungkap. Karena ledakan Pelumpang adalah pelajaran berharga bagi semua pihak, Pertamina, pemerintah, dan juga para warga. Dari Pelumpang, Jakarta Utara, tim Forum Terkini News melaporkan.